Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube IW Farm. Berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Nah ini teman-teman, ini di depan sudah ada Mas Angga, Bapak Kepala Kandang IW Farm. Dan di depannya Mas Angga banyak obat-obatan. Nah ini yang jelas kita mau bahas soal obat-obatan. Lah soalnya itu di grup, terus di komen-komen, terus teman-teman yang silaturahmi di kandang GP Farm itu sangat sering tanya seputar obat-obatan. Nah, ini kita langsung tanyakan ke Bapak Kepala Kandang, kita tanyakan soal obat-obat apa aja yang wajib ada di kandang, terus biasanya kan ada domba-domba atau kambing-kambing yang sakit, yang biasa apa ya, penyakit-penyakit yang sering terjadi lah. Itu cara bukan cara pengobatan tapi obat-obatannya apa aja sih kayak gitu, terus langkahnya seperti apa kayak gitu lah. Ini langsung tanya ke Mas Angga selaku Bapak Kepala Kandang YP Farm. Mas Angga. Halo Jiber. Nah ini Mas, berawal dari silaturahmi teman-teman Ah, yang ke kandang, terus komen-komen, terus yang ada di grup YP Farm berbagi ilmu, banyak yang tanya seputar obat-obatan. Nah ini minta tolong Mas dijelaskan obat-obat apa aja yang wajib ada di kandang, terus hmm, biasanya di domba sama kambing itu penyakit yang sering terjadi itu apa aja toh Mas, terus mungkin cara pengobatannya itu seperti apa, obat-obatannya hmm. apa aja, minta tolong dibantu jelaskan Mas, seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kandang atau di bifam ini ada yang di depan saya ini banyak obat-obatan. Sebenarnya ada dua macam. Jadi ada obat-obatan itu yang obat buat manusia, ada obat-obat yang memang buat khusus buat hewan. Nah, yang depan ini obat-obat manusia. Ini ada ya, paracetamol, terus ada super tetra. Nah, ini macam-macam, ada tablet-tablet ini obat manusia. Terus sebelum mengarah ke mungkin jenis-jenis ini, penjelasan jenis-jenis obat, terus obat apa aja yang ada di kandang, termasuk apa penyakit apa yang sering muncul di kandang. Nah, ini mau sedikit tak jelaskan. Ini adalah termometer, teman-teman. Termometer ini termometer yang biasa buat cek suhu manusia. Kalau di manusia kan ngeceknya lewat ketiak ya. Ini wajib ada juga karena ini untuk melihat demam demam pada domba atau kambing. Nah, tapi penggunaannya ketika diaplikasikan ke domba atau kambing ini lewat dubur, teman-teman. Nah, kenapa kok ini penting? Karena salah satu tanda domba atau kambing itu demam itu adalah tidak mau makan. Jadi ngelentruk terus dia menyendiri belakang, itu salah satunya demam. Nah, ini penting untuk ngecek itu. Jadi ketika dicek nanti suhunya di atas 39 sampai 40 berarti dia demam. Tandanya adalah tidak mau makan itu. Nah, nanti ketika dicek kok demam, obatnya yang paling simpel adalah ini, paracetamol. Paracetamol. Nah, ini biasanya digerus terus diminumkan, campur air dikit diminumkan. Nah, nanti kalau sambil diamati, diobservasi, kalau suhunya sudah normal kembali, nanti dia akan nafsu makannya kembali. Biasanya gitu. Jadi sebelum ke obat, ini ada satu alat kecil tapi harus Penting nggak sih waspada. ya, Ini penting ini. Nah, termometer? penting. Oh Mas, mau tanya, itu untuk ngecek suhu itu normalnya berapa Mas, domba sama kambing? Normalnya normalnya di bawah 39. Jadi dia kategori panas kalau 39, apalagi 40 ke atas. Cuman ya tiap domba nanti tidak sama, makanya yang diperiksa yang ada itu tadi, ada keluhan misal dia tidak mau makan, sudah mulai menyendiri, ada penurunan nafsu makan. Nah, jangan-jangan dia demam, dicek Oke, ini suhu. oke. Lanjut Mas. Terus obat-obatnya yang paling sering di kandang itu adalah diare mungkin ya. Nah, diare kalau di IPFAM ada satu paket obat diare nih. Ini ada tablet loperamid, ini atau mereknya Inamid, Namit, terus Oralit Oralit, sama Zinc. 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 Ini ada satu lagi sebenarnya itu antibiotik, itu metronidazole, juga obat manusia. Jadi satu paket ini untuk obat diare. Digerus, dicampur air. Kalau Oralit ini jadi empat-empatnya itu nanti bisa dicampur air 100 ml terus dicekokkan. Itu untuk diare. Cuman selain obat, kalau untuk kasus diare jangan lupa biasanya itu karena masih adaptasi pakan atau
terlalu banyak pakan konsentrat itu juga bisa. Jadi ketika ada domba atau kambing diare itu bisa dikasih hijauan, jadi hijauannya ditambahin, itu juga bisa nanti sambil diobservasi dan diobati ini. Terus Ya, ya, ya. ada lagi, nah ini laktobi, ini yang kita jelaskan yang obat-obat manusia dulu ya. Ini laktobi, ini untuk cempe-cempe yang sembelit atau cempe yang ada mengalami gangguan pencernaan, bisa sembelit atau bisa sebaliknya, ini bisa pakai ini laktobi. Laktobi. Laktobi ini juga serbuk isinya, digeruskan. Kalau untuk cempe bisa dicampur di susu terus didotkan. Ini untuk kasus bedegelen atau kasus diare. Terus itu diare ya. Nah, ini ada lagi. Ini obat yang wajib ada ini juga. Apa itu, Ini Mas? murah meriah di toko kelontong, di apotek ada ini, Super Tetra. Superman. Ini Super obat Tetra. segala macam jenis sakit ini. Ini bisa untuk luka, bisa untuk ngobatin sakit mata, terus mungkin bisa untuk skabies kayak gitu. Ya, ya, ya. Skabies. Jadi ini kan bentuknya apa? Kapsul, nanti diambil dalamnya kayak gel warna kuning, kayak apa ya? Kayak salep kayak gitu. Salep. Oh. Ini Super Tetra ini sudah ya. Sudah. Untuk mata bisa. Terus ini ada genuin. Namanya genuin. Genuin. Ini sama. Ini mungkin untuk sakit mata yang membandel ya. Udah diobatin Super Tetra tapi enggak sembuh-sembuh, bisa pakai ini. Ini ada tetes, ada yang salep. Mereknya genuin. Oh, itu sakit mata yang Sakit levelnya mata. masuk level 2 gitu, Mas ya. Level 1 tadi Kadang Super Tetra. ada yang bandelnya kadang ya mungkin sudah resisten dengan ini ya, jadi tidak mempan, bisa pakai ini Genuin itu. genuin. Oh, oke, oke, oke. Genuin. Terus untuk diare tadi juga begitu, diare mungkin untuk yang ringan-ringan bisa pakai ini teman-teman, Introstop. Oh, ini yang Sama. diare tadi, Mas. Heeh. Nah ini udah kumpul di sini ya. Laktobi sudah. Terus nah ini juga sirup manusia ini golongan plantasid. Kayak Milanta, Proma kayak gitu. Ini untuk kembung teman-teman. Oh, untuk kembung. Jadi tadi kan ada demam, ada diare, yang tidak kalah penting lagi ada antisipasi kembung. Itu juga sering terjadi di kandang. Salah satunya bisa pakai ini, sirup plantasid. Ini golongan obat mah ya, jadi kayak Milanta, kayak Proma kayak gitu. Kalau di sini pakai plantasid. Plantasid. Terus tadi kan bahas juga skabies ya teman-teman. Nah, skabies itu juga banyak terjadi. Kalau yang bandel gitu bisa pakai ini. Skabimed. Skabimed itu merek dagang. Kalau beli bisa yang isinya adalah ini, permentin. Permentin. Oh, permentin. Oh, Skabimed itu mereknya, Mas. Mereknya. Jadi kalau skabies sudah di telinga, ada lukanya itu dibersihkan dulu sampai berdarah enggak apa-apa. Setelah berdarah bisa diolesin ini. Mungkin kalau yang sederhana tadi pakai ini bisa Super Tetra. Cuman yang bandel ada obat di tingkat ini, emang obat khusus ya. Oh, skabies bisa pakai Super Tetra, Mas? Bisa. Obat dewa ini. Obat dewa. Obat dewa. Bisa mengobati segala jenis penyakit. Mata, sakit mata, luka-luka yang berdarah-darah itu bisa kayak gini. Sudah. Nah, terus yang tidak kalah penting ini, betadin. Betadin ini wajib ada di kandang karena ini apalagi ternaknya breeding ya, yang harus menangani cempe-cempe baru lahiran, itu wajib tali pusernya harus ditetesi atau disemprot pakai betadin. Oh, tali pusernya, Mas. Itu baru lahiran. Baru lahiran. Jadi yang mudah itu beli yang ukuran bukan yang kecil ini ya. Jadi yang agak besar nanti dia ditaruh, beli botol kosongan yang spray itu, jadi nanti bentuknya di spray gitu. Oh, gitu. Kayak cuci tangan gitu, cis gitu. Jadi kayak beli yang isi ulang. Nah ini betadin. Iya. Betadin wajib ada juga. Nah terus kita ini obat-obat suntik banyak ya dari sini. Ini yang paling besar. Busanek. Ini untuk luka yang mungkin kita sudah mengetahuinya sudah telat ya. Jadi udah ada lalat, dia ada larvanya, ada set atau apa belatung, ini bisa pakai ini.
Oh, nggih. Anu coba kabel. Sampean coba. Oke. Nah, bisa pakai ini Gusanek. Gusanek. Gusanek spray. Ini anti lalat. Jadi Anti untuk ketika ada luka di domba itu biar dia tidak dihinggapi lalat sampai yang paling parahnya adalah belatung, bisa pakai ini. Oh, Ini wajib ada juga ini. Wajib ada. Terus ini Interflock obat batuk pilek. Ini obat suntik ya. Interflock obat batuk pilek. Kolibek ini obat diare yang suntik. Apa? Kolibek. Bentar. Oh, kolibek. Kolibek ada 2. Jadi ini yang suntik, ini ada yang bolus. Apa ya, Mas? Ini yang bolus. Bolus. Bedanya apa, Mas? Bolus ini jadi isinya tablet besar, tapi ini bisa untuk domba pasca lahiran. Jadi dimasukkan ke jalan lahirnya, dimasukkan ke sistem reproduksinya. Tujuannya untuk biar lebih bersih ketika dia pasca lahiran. Kan kalau pasca lahiran kan ada plasenta yang keluar atau sisa-sisa organ itu untuk bersihkan ini. Jadi langsung dimasukkan, pakai Enskun dengan tangan yang bersih, ini dimasukkan. Ini bolus langsung dimasukkan ke lubang lahirnya. Handspoon. Pakai Enskun. Oh, nganu. Sarung tangan. Gitu. Enskun. Ini bisa. Terus Kolibek sudah. Ini Medipiron. Ini obat demam. Demam sama peradangan. Kalau ada bengkak-bengkak, ada demam, kan tadi ada cek suhu ya, bisa pakai ini. Medipiron. Kalau yang suntik, kalau yang untuk diminum bisa pakai paracetamol ini. Terus ada Kasidek. Ini obat untuk memenuhi kebutuhan kalsium atau domba yang kekurangan kalsium, domba yang tiba-tiba ambruk, tidak bisa berdiri, ini pakai ini. Atau bisa diaplikasikan ketika domba pasca lahiran. Oh iya. Karena pas lahiran itu sangat terkuras energi kalsiumnya untuk proses lahiran ya. Ini bisa. Terus ada Limoxin. Ini antibiotik. Limoxin. Antibiotik yang injeksi. Ini bisa diaplikasikan ke segala penyakit yang infeksius. Nah, ini yang teman-teman sering tanya ini. Obat cacing apa, Mas? Ivomek. Ada Ivomek sama Wormek. Infomek, kalau yang ini Wormzone, ini yang oral, kalau ini yang injeksi. Ada satu lagi sebenarnya Wormectin. Nah, Wormectin. Tapi sama aja, Mas ya, Ivomek sama Wormectin ya. Tinggal pilih salah satu aja gitu ya. Gitu. Terus ada Intrasin. Nah, Intrasin ini bisa disuntikkan sebelum atau pasca lahiran. Kalau sebelum, dia bisa membantu untuk mempercepat proses ini ketika ada kesulitan ngeden ya, atau lama proses lahirnya bisa ini. Ibaratnya kayak pemicu itu, Mas, ya? Untuk pemicu. Tapi ini juga bisa digunakan ketika pasca lahiran karena ini kan kandungannya hormon. Jadi bisa memicu ini air susu. Ambingnya ibunya produksi susunya jadi lebih banyak. Ini juga bisa. Pasca lahiran. Kalau pasca lahiran berarti dia membantu yang sisa-sisa tadi, sisa-sisa organ yang keluar tadi, sama ini juga bisa memicu produksi susu. Ini terus Prokaben. Ini untuk obat mastitis ya. Obat mastitis. Ini sistemnya injek ini juga, yang Mas suntik, ya. Selain itu ada ini Cefasek. Cefasek. Ini obat yang disuntikkan langsung ke puting susu, ke ambing. Langsung pakai alat ini, Mas. Kalau ada indikasi mastitis yang mungkin di konten-konten sebelumnya, ini Cefasek. Kalau yang diinjeksikan ke tubuhnya ini Prokaben mastitis. Ada. Terus Injektamin, ini vitamin. Vitamin yang kandungannya ada vitamin A, D, E. Injektamin. Sama B kompleks. Ini penambah nafsu makan. Obat suntik juga ini. Mas, berarti tadi yang kayak nggak nafsu makan kena demam itu juga bisa dikasih itu juga, Mas? Bisa diobatin panasnya juga, terus dikasih pakai ini. Kalau ini biodin. Ini untuk penguat otot dan pertumbuhan. Penguat otot. Sudah ya. Oke. Mungkin itu teman-teman. Terus jangan lupa ada suntikan.
Itu berapa mili, Mas? Ini 5 mili, macam-macam ya. Ada 5 mili, ada 3 mili, ada 10 mili. Untuk obat-obat cacing itu biasanya butuh spet yang kecil, di Kecil. bawah 3 cc, di bawah 3 mili. 2-3 mili. Oh, yang kecil. Yang kecil. Terus, Mas ya. Kecil. Kalau yang paling tengah-tengah ini 5 mili. 5 mili juga bisa. Jarumnya tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Itu teman-teman. Oke. Ada lagi, Mas? Kurang lebih nih. Kurang lebih itu. Itu udah itu. Sama selain obat mungkin bisa disiapin ini ya, empon-empon kalau bahasanya. Empon-empon. Empon-empon itu ya jahe, terus gula merah, garam gerasa, itu juga penting teman-teman ada di kandang. Contoh misal gula merah itu bisa diaplikasikan ketika untuk energi ketika ibu-ibu induk-induk yang pasca lahiran atau domba yang baru datang dari kandang lain mungkin untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terus asam jawa itu untuk daya tahan tubuh kayak vitamin C kayak gitu. Jadi empon-empon itu ya ada jahe, mungkin temulawak itu bisa kayak B kompleks ini untuk penambahan nafsu makan, terus gula merah, asam jawa. Paling enggak itu ada. Sama garam gerasa. Oke. Itu berarti yang versi alami, Mas, Versi ya. alami. Harus ibaratnya kalau bisa di stok lah Di stok kandang. di kandang ada. Oke ya, itu teman-teman obat-obatan yang wajib ada di kandang ala YIB Farm. Ala kayak YIB Farm. Ini ala YIB Farm loh teman-teman Ala ya. YIB Farm teman-teman. Soalnya Karena nanti kan peternak-peternak lain juga pasti ada obat-obatan nanti beda-beda juga. Nah, beda merek. Apalagi biasanya, beda Mas, ya. merek, beda padahal isinya sama, mereknya beda kayak gitu juga ada. Makanya ini dipertegas Ini lagi ala YIB YIB Farm. Farm kayak gitu. Nah, itu teman-teman obat-obatan yang wajib ada di kandang YIB Farm. Terus tadi udah dijelaskan sama Mas Angga juga penyakit-penyakit yang sering terjadi di kandang itu apa aja, terus cara pengobatannya itu dikasih apa aja kayak gitu. Lah, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mau gabung grup YIB Farm berbagi ilmu juga bisa chat ke admin di mana, Mas Angga? Chat admin kalau bagi teman-teman yang pengen gabung di grup bisa chat admin di 081212123362. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Terima kasih banyak, Mas Angga. Ya, sama-sama.